Jumpa lagi di acara ini. Nah, Pak Bendot ini kan berasal dari Depok. Depok ini terkenal dengan legend, Pak. Ya. Seluruh sejarah dan cerita ada, sampai babi ngepet juga ada di Depok. Ya. Unik. Unik kau ini ya. Ya. Oke. Nah, sahabat, kali ini saya dan Pak Bendot sama-sama memegang buku Dewa Ruci. Kisah Bima mencari air suci. Nah, sebelum saya tanya beberapa hal tentang Dewa Ruci ke Pak Bendot, dalam kesempatan kali ini, saya akan tanya sedikit, Pak Ben. Ya. Pandangan Pak Ben tentang Tuhan. Tuhan itu apa? Atau Tuhan itu siapa? Atau Tuhan itu bagaimana? Atau Tuhan itu seperti apa? Silakan, Pak Ben. Ya. Terima kasih Pak Agung atas kesempatannya. Kita bincang-bincang lagi dalam suasana yang santai. Karena ini berbicara tentang Tuhan, Pak Agung tadi menanyakan tentang Tuhan menurut pendapat pribadi. Tapi sebelum menjawab secara pribadi, saya akan menjawab secara umum dulu. Nah, karena berbicara tentang Tuhan adalah tentang perjalanan, khususnya perjalanan batin. Masing-masing orang tentu saja berbeda perjalanannya, baik kecepatannya ataupun pencapaiannya. Nah, tapi secara umum kita bisa mengacu pada pendapat para sesepuh kita ya, para bijak yang mengatakan bahwa Tuhan adalah sesuai prasangka hambanya. Sesuai prasangka hambanya. Ya. Oke. Acuannya pertama itu dulu. Oke. Karena ini sebuah prasangka, tentu saja ini bukan sebuah realitas. Artinya masing-masing manusia mempunyai kapasitas berprasangka yang berbeda. Mungkin barangkali sebagai contohnya, saya menganggap berprasangka bahwa pulpen adalah sesuatu yang digunakan untuk menulis. Tapi Pak Agung mungkin punya prasangka yang berbeda lagi tentang itu. Nah, itu tentu saja berkaitan dengan pencapaiannya. Nah, lalu apa Ben? Kalau saya potong, kalau ada 1 juta orang berarti ada 1 juta prasangka. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Dan bisa jadi masing-masing prasangka ini menganggap bahwa prasangkanya yang paling benar. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kan begini Pak Agung. Kebetulan makanya ada para ahli, artinya para bijak yang mengkerucutkan yang jutaan prasangka tadi itu menjadi sebuah konsep yang bisa dibatasi ya, bisa dibatasi untuk masing-masing ini dalam tanda kutip antara batas A, batas B, batas C. Mereka dalam prasangka yang terbatas itu. Artinya dibatasi ya, tidak luar. Oke. Pembatasannya ini dalam rangka apa Pak Ben kira-kira? Saya kira juga karena ini prasangka ini kan berkaitan dengan pikiran Pak Agung. Pikiran akan sangat liar sekali. Kalau tidak dibatasi untuk perjalanan awal tentu saja ini akan karena kalau prasangka ini banyak kan Tuhan bisa diprasangkakan sebagai hewan juga ya. Bisa kan jadi. Ada karena prasangka Tuhan sebagai wujud sapi kan Bisa ada. jadi. Sebagai wujud monyet juga ada bisa kan. Jadi. Semut ada nggak Pak Ben? Saat ini kebetulan saya belum mendengar itu. Tapi barangkali juga karena keterbatasan pandangan orang, karena barangkali suatu tempat belum pernah melihat barangkali wujud sapi atau wujud apa. Dia melihat wujud yang tiap hari yang pernah dilihat. Yang dilihat. Barangkali itu bisa menjadi jembatan untuk sesuatu yang diagungkan ya Pak Ben. Untuk sesuatu yang diagungkan. Nah, kalau berbicara tentang sesuatu yang diagungkan, di Dewa Ruci ini ada cerita tentang Bima yang disuruh oleh gurunya Drona untuk mencari air suci. Dan ternyata dia ketemu dengan yang namanya Dewa Ruci ya. Ya. Diri Bima yang kecil yang sama persis seperti dirinya. Nah, Pak Ben, ini kan menarik sebetulnya Dewa Ruci. Kalau di Jawa ini, dalang-dalang yang bisa melakonkan Dewa Ruci nggak sembarang dalang menurut ceritanya. Karena ini dianggap cerita wingit gitu ya Pak Ben. Betul. Nah, ada yang menarik Pak Ben. Ini kan Bima disuruh oleh Drona untuk mencari air suci, sedangkan Drona itu gurunya. Bima itu setia sama Bima. Bima itu setia sama Drona. Sama Drona itu setia, mengabdi lah gitu. Tapi mengapa sih Drona ini malah menyuruh Bima mencari sesuatu yang dia tahu bahwa dia dijebak oleh Drona? Sebelum masuk ke jawaban yang inti tadi, saya tertarik dengan ungkapan Pak Agung tadi tentang dalang yang khusus spesial untuk melakonkan ini. Saya kira ini sebuah
tradisi ya, tradisi yang bagus. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang dianggap secara umum adalah sesuatu yang suci, maka tidak boleh sembarangan untuk melakukan ini. Artinya supaya pakemnya itu tetap. Artinya bisa tidak terus, karena dalam kan pewayangan ada yang istilahnya lakon tetap, ada yang carangan. Nah, ini adalah yang tetap, yang baku ya, yang baku. Nah, itu yang tadi. Nah, tentang pertanyaan tentang mengapa Drona melakukan itu, ini sesuatu yang menarik. Ini sebetulnya yang awalnya Bima niatan awalnya adalah langkah spiritual, tapi ditanggapi oleh sang guru ini, Drona itu ditanggapi secara politis. Ini ada kepentingan, ada unsur kepentingan dari pribadi Drona itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa Drona adalah guru yang sudah diakui oleh kedua belah pihak antara Kurawa dan Pandawa, itu guru yang mumpuni ya. Dan diakui oleh ini. Nah, tapi tentu saja ada keberpihakan manusiawi ya Pak Agung ya. Manusiawi. Jadi Drona itu ternyata berpihak ke pihak. Seharusnya enggak ya? Seharusnya baik guru dia berada di tengah-tengah. Dan meluruskan harusnya, bukan malah sebenarnya tidak tepat ya kalau guru mengarahkan Pak ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Nah, dalam ini sebetulnya Drona melihat, karena beliau ini guru yang dalam tanda kutip sakti, beliau sudah melihat, memperhitungkan ya. Sebenarnya itu hitungan politis sebetulnya tentang peperangan Baratayuda. Nah, ini sangat riskan kalau Bima ini masih ada di pihak Pandawa dan masih utuh, karena Drona bisa mengukur kekuatan si Bima ini, dan suatu saat diprediksi bahwa si Bima ini akan berhadapan dengan Raja Astina. Oke, jadi ini adalah lawan tanding, lawan yang memang disandingkan, yang untuk antara Bima dan bukan Yudhistira, pihak dari Kurawa. Kurawa ini, Raja Astina. Nah, tentu saja pihak Kurawa akan sangat khawatir dengan keberadaan Bima, terutama dengan Goto Rujak Polonya si Bima ini. Karena memang semenjak terjadi pengusiran itu dan ada perang main dadu itu, ternyata sudah mulai tersimpan bibit-bibit dendam antara si Bima. Permusuhannya sudah ada. Iya, Bima sudah bersumpah bahwa suatu saat dia akan menghancurkan kepala si Raja Astina ini. Nah, artinya ya Drona ini mengkhawatirkan hal ini. Maka Drona ini sebenarnya menunggu momen. Karena tentu saja sebagai guru dia tidak akan gegabah untuk menjeruh secara terang-terangan. Nah, momen ini ternyata kesempatan itu muncul ketika ada kegelisahan dari Bima tentang pencarian jati diri. Nah, suatu saat karena bagaimanapun jahatnya Drona, si Bima ini adalah orang yang totalitas. Murid setianya Si guru Drona ini. Karena apapun yang diperintahkan itu adalah perintah guru. Dan perintah guru adalah sabda bagi si Bima. Mesti dilaksanakan bagi murid. Apapun itu. Dan ini untuk saat ini perlu anak-anak sekarang ini, saya kira perlu dicontoh nih, yang dalam tanda kutip tadi nih Pak, bagaimana perintah guru ini harus kalau dalam bahasa Jawa mungkin digugu dan ditiru, dan harus dilaksanakan. Nah, ketika Bima ini punya inisiatif untuk bertanya kepada Drona, maka diambillah kesempatan ini sama Drona. Maka dengan gaya filosofis dan seolah-olah ini benar-benar spiritual banget, pencarian air suci ini, maka diarahkanlah si Bima untuk mencari air suci Prawitasari ini. Nah, kan perjalanan pertama Bima mencari air suci ini kan ke gunung. Di mana di gunung itu ternyata ada raksasa yang sakti, yang bernama Rukmulo dan Rukumolo. Nah, Bima nggak tahu kan sebetulnya kalau di gunung itu ada raksasa sakti. Tidak.
Nah, gurunya memerintahkan ke sana supaya tujuannya kan supaya dia kalah oleh raksasa itu. Drona sudah tahu di situ ada Rukmulo dan Rukumolo. Dan dia memerintahkan Bima untuk ke sana supaya dimakan oleh raksasa itu. Guru macam apa ini? Saya kira ini guru yang sudah bergeser ya, ambisi-ambisi politisnya ternyata mengalahkan yang seharusnya bijak, Pak. Nah, Rukmolo dan Rukumolo ini sebetulnya sudah dipahami oleh Bima, sama si Durna, dan barangkali juga Durna barangkali nih Pak, pasti sebagai seorang satria pasti memiliki insting naluri ya, bahwa di sana pasti ada sesuatu yang tidak mudah yang harus dia kalahkan. Tapi ketulusan satu lagi kembali Pak Agung, tulusnya Bima melaksanakan apa yang sehingga dia bisa melampaui rintangan itu. Nah, mungkin ini ada pelajaran bijak yang bisa kita ambil, bahwa ketulusan akan mengalahkan rintangan-rintangan yang ada. Bukan rintangannya, ketulusan akan mengalahkan angkara murka. Taktik, licik barangkali. Kelicikan. Ketulusan akan mengalahkan kelicikan barangkali. Ini yang perlu kita ambil pelajaran. Jadi mungkin kalau Anda pernah diliciki, kan? Pernah diliciki entah oleh teman, ya entah oleh sahabat, oleh orang dekat Anda, karena banyak sekali ternyata orang yang berteman dan temannya berlaku licik itu. Nah, orang yang tulus itu yang kemudian bisa melampaui kelicikan-kelicikan itu. Karena begini, ketika dia tulus, dia sudah tidak lagi, nah kalau dalam Islam mungkin ini yang dikatakan berserah. Kalau teman-teman sahabat-sahabat yang mendalami Islam mungkin akan akrab dengan kata-kata berserah. Nah, ketika dia berserah, dia tidak lagi melibatkan pikirannya, dia tidak melibatkan taktik, tidak melibatkan strategi apapun. Dia hanya menjalankan aja. Dan malah tidak berpikir bahwa dia sedang diperalat. Tidak karena ketulusannya itu. Nah, susah kayaknya ya. Perlu pelajaran bertahun-tahun. Perlu pelajaran itu untuk menjadi orang yang tulus, nggak mikirin pamrih ya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, mungkin bisa seperti itu ya. Banyak kok kisah-kisah di pewayangan yang menceritakan tentang bagaimana ketulusan mengalahkan senjata-senjata sakti. Banyak. Yang padahal dia sendiri kalau dihitung nggak sesakti lawannya. Tidak sesakti lawan. Tapi karena dia tulus, dia bisa memenangkan itu. Ketika istrinya Pandawa akan mendapatkan kutukan karena kemarahan dari dewa, maka suatu saat dewa meluncurkan senjata panahnya. Ternyata dia berserah. Nah, suatu saat ketika dia sedang berdiskusi sebenarnya dengan Krishna, nah ketika terjadi senjatanya dulu, ketika kutukan itu, kemarahan para dewa ini meluncur. Ternyata ini tidak hancur, si istri Pandawa ini tidak hancur. Nah, dia bertanya-tanya, justru dia bercuriga, jangan-jangan ini Krishna yang membela. Karena dia nggak punya kesaktian apa-apa. Iya, dia bertanya, Krishna, apa yang kamu lakukan? Padahal saya sudah siap menerima hukuman dewa. Gitu. Krishna menjawab, saya tidak melakukan apapun. Loh, tapi kenapa saya bisa mementahkan serangan ini dalam bahasa sekarang ya? Gitu. Jadi ternyata ketulusan Drupadi ini bisa menawarkan istilahnya, menawarkan serangan atau kutukan dari dewa itu. Di mana kemudian Drupadi menganggap karena dirinya tidak punya kesaktian, oh pasti aku dilindungi oleh Krishna. Gitu. Ternyata tidak. Ketulusannya. Itu, maka Krishna mengatakan bahwa bukan kesaktian, ini bukan tentang kesaktian. Ini adalah tentang ketulusan dan keberserahan. Ketika kamu pasrah, itulah apapun tidak akan menciderai. Susah belibet nih ngomong menciderai gitu kan. Jadi itulah makanya dia selamat. Nah, akhirnya ini pelajarannya adalah bukan tentang kesaktian yang kita petik dalam hal ini, tapi tentang ketulusannya, Pak Agung. Jadi nggak usah takut bagi sahabat-sahabat yang tidak sakti. Ya. Sedikit punya ketulusan akan sedikit menolong. Ketulusan itu menolongnya. Apalagi kalau punya banyak ya. Apalagi kalau kemudian setiap hari dilatih untuk bisa tulus dalam segala hal. Ini memang sulit, tapi kita tidak tertutup kemungkinan bisa melakukan dengan latihan-latihan, Pak Ben.
barangkali di tradisi agama mungkin ini yang disebut ibadah-ibadah, ritual-ritual itu barangkali arahnya adalah ke sana, Pak Agung. Bukan malah bukan mengharap hadiah. sesuatu, bukan. Tapi sekarang malah banyak bergeser itu mengharap hadiah, iya. Banyak gitu kan. Oke, sahabat Bahtera, kalau kemudian ternyata dari gunung ini Bima kemudian balik lagi ke Drona kan, karena ternyata yang ditemukan adalah raksasa, iya. Dan balik lagi ke Drona mengatakan bahwa di sana nggak ada air suci itu, kemudian diarahkan ke laut, Pak Ben, supaya nyebur ke laut. Tenggelam di laut gitu kan. Nah, apa yang terjadi ini Pak Ben di laut itu? Nah, sebetulnya ini kembali lagi ke tadi Pak Agung. Ternyata taktik-taktik itu kembali mentah. Ya kan, oleh ketulusan Bima. Bagaimana satu sisi Bima sudah mendapatkan sesuatu sebetulnya, keuntungan ya dalam hal ini. Bima sudah mencapai puncak. Kalau kita sebut bahwa perjalanan adalah pendakian. Ya, Bima sudah mencapai puncak. Dia sudah mendaki ke gunung. Sudah. Di gunung tentu saja dia sudah bisa melihat segala sesuatunya lebih luas, Pak. Akan meluaskan pandangannya. Cara pandangnya juga melebar. Karena itu metafora naik ya. Metafora naik. Tentu saja ini gunung adalah metafora tentang keluasan, keluasan kesadaran, keluasan pemikiran, pandangan. Itu. Nah, kembali disuruh ke laut. Nah, laut tentu saja kita bukan berbicara tentang ketinggian, tapi berbicara tentang keluasan dan lagi. Kedalaman. Ya kan? Dan Bima menyelam. Bima menyelami kedalaman. Nah, sebetulnya lagi-lagi dalam hal ini sebetulnya ingin mencelakakan Drona kan. Gitu. Tapi kembali keberuntungan berpihak pada Bima. Justru disitulah Bima menemukan sesuatu yang dicarinya. Bukan sesuatu yang dicari, tapi pintu yang untuk membuka lebih jauh lagi. Nah, di sini kan diceritakan yang ditemui Bima adalah wujud Bima kecil. Yang keluar dari telinga gitu kan, yang disebut dengan Dewa Ruci ini, Pak Ben. Apa sih persamaan atau mungkinkah Dewa Ruci itu yang kita sebut sebagai Tuhan bagi manusia? Saya kira ini metafora yang bagus, Pak. Artinya karena ini tentu saja pencipta cerita ini tentu saja sudah sangat berhati-hati sekali, Pak Agung ya. Artinya ketika supaya tidak prasangka itu melebar kemana-mana, ya harus diwujudkan, ya kan? Ya, yang diwujudkan adalah sosok si Bima itu sendiri. Disimbolkan ya? Disimbolkan. Maka dia sudah berjalan kemana-mana, ya kan? Kalau dalam bahasa sastra banyak tulisan-tulisannya mengatakan, aku sudah berjalan kemana-mana, tapi tidak ada satupun yang aku temui kecuali diriku sendiri. Gitu. Nah, dan Bima menemui dirinya sendiri. Bima menemui diri sendiri, dan itu ketika disuruh masuk melalui telinganya. Nah, sekarang itu juga telinga, saya kira itu sebuah metafora juga, Pak, simbol juga. Mengapa kok tidak hidung? Kenapa tidak hidung? Kenapa kok tidak mulut gitu ya? Padahal kita punya lubang banyak. Punya 9 lubang tubuh manusia. Ada 9 ya. lubang, babatan hawa songo ya, kita punya 9. Tapi kenapa telinga? Kenapa telinga? Saya kira begini, ada metafora yang mengatakan bahwa ini masih harus di stop, Pak Ben. Mengapa telinga? Mengapa Dewa Ruci itu muncul dari telinga? Dan apakah Dewa Ruci itu merupakan personifikasi atau simbol dari Tuhan? Nah, tentu Pak Ben nanti akan bercerita lebih banyak kaitan-kaitan itu, tetapi bukan di segmen ini. Ya, Pak Ben. Jadi ini tahan. Nanti Pak Ben akan memunculkan video-video tersendiri yang berkaitan dengan banyak hal, tentu saja. Bukan hanya sastra, tetapi perjalanan batin, tulisan-tulisan para master-master yang lain, gitu ya Pak Ben ya. Dan juga tentang tadi, mengapa Dewa Ruci itu muncul dari telinga. Tentu dan saja masuk melalui telinga, muncul dari telinga. Tentu saja yang pembuat ceritanya membuat sebuah metafora yang sangat luhur, mulia sekali. Mengapa kok dari telinga? Mengapa kok nggak hidung? Mengapa kok nggak mulut gitu kan? Mengapa kok nggak lubang-lubang yang lain? Nah, ini tentu menarik, Pak Ben. Tapi sementara hold dulu, Pak Ben. Nanti sahabat-sahabat Bahtera semuanya akan bisa berjumpa dengan Pak Ben di segmen-segmen Pak Bendot Van Koppen sendiri. Oke. Sekarang kita ucapkan terima kasih sahabat semuanya dan Pak Bendot. Silakan. Ya, terima kasih sahabat Bahtera semuanya. Kali ini kita sedang mencoba
meniru ya, bercermin pada perjalanan Bima. Semoga kita juga bisa mendapatkan bayangan-bayangan diri kita sendiri dari cermin yang sudah terpapar tadi. Nah, tentu saja dari itu kita akan, ya harapan kita adalah kita akan berjalan mencapai tahap-tahap yang lebih, kalau kita ibaratkan gunung lagi, kita lebih tinggi. Kalau kita tadi ibaratkan menyelam ke dalam samudra, tentu saja kita akan menyelam lebih dalam lagi. Ya, terima kasih, selamat mencapai, selamat merayakan pencapaian sahabat-sahabat Bahtera semuanya. Ya, terima kasih sudah bersama saya Agung WB dan Bendot Van Koppen. Nantikan video-video Bendot Van Koppen dalam tema-tema perjalanan batin yang diulas lebih luas lagi. Salam cinta dan bahagia.